Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview salah satu aplikasi kita, dan ini adalah versi kedua ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memesan sebelumnya, kalau mau mendapatkan update dari versi kedua ini, maka wajib menggunakan nomor HP pertama kali yang digunakan untuk memesan aplikasi ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya menggunakan nomor WA yang baru, saya tidak bisa melayaninya ya. Jadi versi kedua dari aplikasi kita, yang pertama di sini ada sebelumnya ada user pending. Nah, sekarang kita ganti jadi pembayaran bulan ini ya. Nah, ini kita ganti. Lalu di data user ya, di data user ini kita sudah tambahkan pagination ya di sini. Sehingga kalau misalnya datanya banyak, sampai misalnya 50 atau 60 itu tampilannya per halaman 10 10 data ya. Ditambah lagi dengan di sini kita tambahkan pencarian menggunakan Ajax ya. Jadi misalnya saya cari misalnya di sini kasir 2 ya, maka saya tulis kasir 2 dan muncul namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di tombol setting, sebelumnya di menu logo ini itu kita ganti secara manual, sekarang bisa diganti dari dalam ya. Jadi misalnya di sini kita ganti logo, maka kita unggah logonya, maka di sini secara otomatis akan berubah logonya. Berikutnya adalah data siswa. Nah, data siswa juga saya tambahkan di sini adalah pagination ya. Sehingga kalau misalnya data siswanya banyak, itu dia tidak tampil dalam satu halaman, tapi ada pagination-nya. Dan data siswa ini di akun kasir maupun akun eh, bendahara itu tidak muncul ya. Hanya bendahara dan kasir itu hanya bisa akses data ini saja. Tidak bisa hapus atau edit ya. Lalu data kelas. Di data kelas itu sebelumnya ada kelas itu hanya sampai 10, 11, 12. Sekarang saya tambahkan dari 1 sampai 12. Oke. Lalu di tagihan siswa ya, ada tambahan baru di sini. Nah, di sini juga saya pakai pagination. Misalnya saya cari Siti Aminah, maka saya cukup cari Aminah. Oke, ini keluar semua siswa dan ada pagination-nya di sini. Jadi kalau pembayarannya sudah banyak, maka dia akan tampil per halaman 10 data ya. Lalu ketika tambah tagihan massal, di sini ada perubahan yang baru yang sangat mendasar, yaitu misalnya SPP ya. Ketika saya pilih SPP, maka di sini bulan tampil semua, maka saya pilih misalnya pilih semua bulan. Nah, ini tampil semua ya di sini ya. Dan untuk yang lainnya sama. Nah, tanggal jatuh tempo kalau bisa diisi ya. Kalau bisa diisi. Ini semua bulan langsung bisa dipilih di sini. Lalu berikutnya adalah di pembayaran ya. Di pembayaran kita misalnya transaksi baru ya. Sini saya ketik namanya ada di sini. Nah, ini kan ada eh, nah ini banyak ya datanya. Nah, di sini saya bayar SPP ini. Oke. Nah, sebelumnya itu untuk SPP ini 1 bulan dikenali sebagai satu kwitansi ya. Nah, sekarang saya udah cut sehingga 1 bulan itu, satu transaksi itu kalau dia membayar beberapa bulan, maka hanya ada satu nomor kwitansi gitu ya. Oke, di sini misalnya saya coba bulan ini dia bayar sebesar 1480. Nah, di sini metodenya juga kita tambahin tunai, transfer bank, QRIS dan kartu debit. Cuman ya paling dua ini ya, transfer bank yang dipakai. Nah, ini tinggal di proses pembayaran. Kalau misalnya tunai, berarti dia bayar pakai berapa ya? Misalnya ini 1480. Oke, maka kita proses pembayaran. Oke. Nah, di sini 4 pembayaran tadi itu dia muncul di sini nih. Di sini. Nah, ketika kita cetak kwitansi di sini, nah, di sini muncul ya, ada bulan apa yang dibayar: Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, kwitansinya juga ada thermal di sini, kwitansi kasir itu ya. Lalu ada A4, bisa dipilih di sini A4. Oke,
Nah, satu lagi ya, backup di sini ya. Backup. Ini sudah muncul data backupan kita di sini dalam bentuk SQL ya. Nah, yang berikutnya, ada satu lagi fitur yang saya tambahkan yaitu namanya laporan tunggakan individu ya di sini. Tunggakan individu, laporan tunggakan individu. Nah, di sini misalnya kita preview, nah dia nongol ya, semua tagihan siswa tersebut nongol dan satu anak satu lembar ya. Misalnya kita cetak laporan, sini ada 10 halaman, ini semua keluar ya. Ini satu anak satu lembar. Nah, ini ada kelebihan ya. Coba bagaimana cara update ini ya, update aplikasi ini. Nah, caranya gampang ya. Tinggal kita pergi ke Sampipi, htdocs, dan kita pergi ke app SPP ya. Nah, di sini kita pergi di sini app SPP. Nah, ini di rename ya namanya ya, di rename namanya. Oke, ini silakan rubah dulu nama file yang lama ya, namanya app SPP yang lama atau mungkin nama yang lain ya, sesuai dengan nama aplikasi masing-masing. Rubah namanya ya boleh dikasih misalnya di sini app SPP lama gitu ya. Nah, baru yang lama, file yang lama, lalu file yang baru ini tilangkan, copy dan paste di tempat di sini nih. Ini, ingat ini kalau pas dibuka langsung ketemu filenya ya, jangan dibuka ada folder lagi, nanti nggak jalan ya. Nah, sekarang buka paste di sini. Setelah paste di sini, yang perlu dilakukan adalah konfigurasinya adalah pergi ke config ya. Jadi sebelumnya kan database ya. Di sini, nah database-nya udah saya pindahin ke config ya. Jadi konfigurasinya ada di config. Nah, di sini nih, localhost, root. Nah, ini nama database-nya ya. Nama database yang di sini ya. Ini sering ada yang nanya nih. Nama database yang ada di sini. Ini kan namanya app SPP1 kan. Di sini. Ini, nah, di sini ganti nama app SPP1. Ini localhost biarin, nah root biarin, nah passwordnya sini kosongin ya. Kalau mau nginstal di lokal ya, kalau nginstalnya di online ya wajib eh, kasih nama password database-nya gitu ya. Nah, satu lagi sebelum teman-teman melakukan update, nah ini yang penting nih. Nomor kwitansi di app lama itu saya pakai default-nya adalah kalau nggak salah unik ya. Nah, ini diganti nih. Caranya masuk ke sini app lalu pergi ke SQL. Nah, di SQL ini, nah ini nih, copy paste aja ini. Copy dan paste di sini. Lalu go. Kalau misalnya nggak melakukan ini, nanti ketika transaksi error ya. Itu mohon diperhatikan gitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.